Pola pikir. Terkadang kita membutuhkan perhatian kasih sayang dari seseorang. Seseorang yang pengen pacaran itu karena dia menganggap dia butuh pada saat itu untuk dikasihani, disayangi, diperhatiin. Gitu gak sih? Ada yang perhatian lebih sama kita, gitu gak sih? Ada yang kemudian care banget sama kita tuh, ngingetin kita dan memotivasi kita. Ingat loh, ada seseorang yang bilang, saya pengen banget punya pacar karena supaya saya semangat ketika kuliah Kang. Ternyata ketika dia kuliah dan punya pacar, dia semangat memang kuliahnya. Tapi ketika dia putus, dia pengen bunuh diri. Bayangin jadi berbalik. Yang tadinya pengen punya pacar supaya kemudian sekolahnya makin hebat. Ternyata ketika diputusin sama pacarnya atau ada masalah sama pacarnya, sekolahnya gak bener. Permasalahan di kita ini masalah pola pikir. Apa yang mau kita kerjakan? Berpikir sebelum berbicara itu penting. Maka istilahnya ada istilah berpikir dulu, berbicara kemudian. Pikirkan apa yang kamu bicarakan. Test your words before it spit it out. Rasain dulu perkataanmu sebelum kemudian kamu ucapkan kepada orang lain. Dari proses pikiran, berpikir itu adalah ciri manusia. Bahwa manusia itu senantiasa berpikir. Buat apa saya mengerjakan ini, ngapain saya begini, berpikir. Bayangin Allah Subhanahu wa taala ngajak kita hal yang luar biasa. Untuk berpikir titik tujuan akhir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Allah ngajak kita berpikir untuk memiliki titik akhir. Bahwa endingnya ini kita bakal memiliki kematian. Setiap yang bernyawa pasti bakal mati. Waladzi khalaqakum min tin summa qawda ajala wajal musama indahu summa antum tamtarun. Semua bakal kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Gampang ngomongin kematian itu. Semuanya bakal mati, bener gak? Halo, assalamualaikum. Kenapa jadi stres gini guys? Semua bakal mati? Bisa teteh duluan, Kang Boni belakangan. Bisa Kang Boni belakangan, teteh duluan. Itu gimana? Allah aja. Mungkin gak tiba-tiba speaker jatuh di jebret, meninggal. Bisa? Sound system terbang jeger ke situ, bisa? Gimana Allah aja, kalau udah waktunya bener gak? Ada yang bisa nahan. Kemarin di daerah Panjalu, Ciamis ada bus yang nabrak rumah. Ada kisah yang menarik. Ada seorang suami istri, istrinya itu dipatok ular, mohon maaf. Istrinya dipatok ular. Dan itu beracun. Lalu dibawa ke rumah sakit, dirawat dan dinyatakan sembuh. Ketika pulang dari rumah sakit bersama suaminya, ternyata suami istri ini meninggal ketabrak bus. Apa pelajaran hikmah yang kita dapat? Dia nggak mati sama ular, tapi dia memang harus menjemput kematian dengan tabrak lewat bus. Dulu di Sukabumi, Jalan Gekbrong, ada satu kontainer remnya blong dan nabrak semua itu. Yang ditabraknya angkot, motor, mobil, sampai truknya itu masuk ke rumah. Saya ambil hikmah di situ, nggak ada yang aman. Yang naik mobil meninggal, yang naik motor meninggal, yang di dalam angkot meninggal, yang di dalam rumah meninggal, yang jalan kaki pun ketabrak, meninggal juga. Endingnya udah pasti tahu. Teman-teman ada yang rumahnya paling jauh dari mana di sini? Ada yang dari misalkan Magelang, ada yang dari mana? Karena tahu kita mau ke Zabisa, akhirnya ada titik akhir di situ yang kemudian mengarahkan kita harus lewat kemana? Pakai Google Maps, belok kiri, belok kanan, belok kiri lagi. Sampai kadang nyasar juga tuh pakai Google Maps. Sampai akhirnya sampai ke sini karena ada tujuan akhirnya. Kebayang nggak? Ada titik awalnya tapi nggak ada titik akhirnya, nggak jelas kehidupannya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan bahwa kemudian ingatlah kepada ujungnya tentang kematian. Maka kemudian ada potensi yang kemudian Allah berikan kepada kita berupa kehidupan. Apa potensi kehidupannya? Kita dikasih sehat, dikasih kemudian waktu luang, dikasih harta, dikasih banyak rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang paling penting dikasih kenikmatan iman dan Islam. Ini yang paling mahal, guys. Buat seseorang bisa datang ke kajian itu luar biasa loh. Di tengah pilihan yang lain. Kenapa teman-teman gak pilih karaokean? Kenapa teman-teman milih jadi santri tahfidz? Kenapa gak pilih jadi kemudian
santri apa ya? Santri gapleh gitu. Bisa mau milih jadi seorang penghafal Quran itu luar biasa. Keren brother. Bahkan mohon maaf, buat akhwat yang sekarang baru berhijab, yang sudah mulai berhijab, itu keren banget. Dari sekian banyak pilihan. Untuk kita melakukan sesuatu, teteh pilih sesuatu yang disukai sama Allah. Do what Allah loves and always love what Allah said. Itu keren banget. Stop talking about do what you love and always love what you do. Tapi mulai kemudian untuk berusaha mencintai apa yang kemudian Allah perintahkan kepada kita. Ini keren banget. Nah, anak muda ini kemudian harus berpikir. Makanya permasalahan anak muda, mohon maaf, satu ketakutan berpikir. Yang kedua malas untuk berpikir. Yang ketiga malu untuk berpikir. Efek dari takut berpikir, malas berpikir, dan malu berpikir itu menjadikan seorang anak muda menjadi takut untuk berbicara, malu untuk berbicara, dan malas untuk berbicara. Contoh ketakutan dalam berpikir. Kita takut untuk berpikir sesuatu yang kemudian itu merupakan tanda-tanda dari kebesaran Allah. Padahal kata Allah di Quran surat Ali Imran, alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkarun. Seseorang yang terbaik itu yang ketika kemudian berdiri, duduk, berbaringnya, dia terus ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kemudian dia mentafakuri semua penciptaan Allah. Enggak ada yang sia-sia. Endingnya di Quran surat Ali Imran itu, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Subhanaka faqina azabannar. Enggak ada yang sia-sia ya Allah yang kau ciptakan. Bahkan seorang sahabat yang menyakiti saya sekalipun itu atas kehendak-Mu ya Allah. Untuk Engkau mengajarkan kepadaku agar aku tidak begitu nanti ke orang lain. Ada seseorang yang mengkhianati kita pun itu merupakan suatu pemberian dari Allah yang terbaik. Maka enggak pernah Allah ngasih yang buruk sama hambanya. Enggak pernah. Cuman saya aja yang enggak ngerti cara pandang Allah. Saya akhirnya berterima kasih ya Allah. Saya pernah dipertemukan dengan orang yang buruk. Berterima kasih ya Allah. Dikasih panas, makasih. Dikasih hujan, makasih. Semuanya nikmat dari Allah. Coba